Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Apa sih tujuan dari praktikum kita kali ini? Tujuan yang pertama yaitu mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Yang kedua, mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Yang ketiga, menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur di alkali dan alkali tanah. Landasan teori. Pada awal abad ke-19, perbedaan jelas antara unsur dan senyawa belum ditemui. Pada saat itu penyelidikan tentang komposisi senyawa berlangsung dengan pesat. Para ahli kimia mengembangkan pengetahuannya dan di bidang sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur metode sistematis. Untuk menyampaikan unsur-unsur. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia, Dmitri Mendeleev, yang beliau temui, dan dia menyediakan tempat kosong untuk unsur tersebut dalam sistem berskala. Penyusunan tabel dan urutan unsur-unsur dalam golongan dan kala didasarkan pada pengamatan sifat-sifat fisika dan kimia. Mendeleev tidak hanya meramalkan adanya 6 unsur yang belum ditemui tersebut diketahui, tetapi juga dapat meramalkan sifat-sifat fisikanya. Sedangkan pada tahun 1913, Harry Moseley, seorang ahli fisika Inggris berumur 25 tahun, yang bekerja di laboratorium MS Fort Hereford pada University of Manchester, menyelidiki sistem pancaran sinar X dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur harus disusun berdasarkan urut nomor atom dan bukan pertambahan massa atom, dengan beberapa pengecualian. Kenaikan nomor atom cocok dengan pertambahan massa atom, tetapi konsep kenaikan nomor atom dan jelas menunjukkan sifat-sifat berkala. Menurutnya, sifat-sifat kimia dan fisika dikenal dengan hukum perioda. Pada percobaan ini, kita akan mengamati uji nyala dan reaksi-reaksi larutan dari berbagai unsur alkali dan alkali tanah. Uji nyala adalah tes diagnosa yang dilakukan dan memasukkan kawat ke dalam nyala untuk mengamati warna apa yang terjadi. Misalnya natrium memberikan warna nyala kuning, tembaga memberikan warna nyala hijau, dan warna nyala perak tidak kelihatan. Di sini saya akan menunjukkan unsur logam alkali dan alkali tanah.
Pada unsur logam alkali, yang pertama yaitu litium. Litium ini menghasilkan nyala api berwarna merah. Kasium berwarna merah ungu. Natrium berwarna kuning. Rubium berwarna ungu. Kalsium biru ungu. Sedangkan pada alkali tanah, yang pertama yaitu berilium, yaitu mendapatkan warna putih. Magnesium warna putih. Kalsium warna hijau. Natrium warna nila. Dan alat-alat dan bahan untuk yang pertama yaitu peralatan. Yang pertama tabung reaksi, yang kedua rak tabung reaksi, yang ketiga kawat nitron, yang keempat lampu spiritus, yang kelima pipet tetes, yang keenam korek api. Dan bahan-bahan kimianya yang pertama yaitu asam klorida pekat, yang kedua larutan barium, larutan kalsium, larutan kalium, larutan natrium, larutan bronium, dan larutan litium. Sedangkan pada uji nyala, yang pertama susun 6 buah tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Masukkan 2 ml atau 1/10 bagian tabung larutan berikut masing-masing ke dalam tabung. Yang kedua yaitu ambil kawat uji nyala. Bengkokkan pada ujungnya membentuk bulatan kecil. Bakar ujung kawat pada puncak nyala sampai tidak ada lagi warna pada nyala. Jangan sentuh kawat yang sudah dibersihkan walaupun sudah dingin untuk menghindari kontaminasi. Yang ketiga yaitu celupkan kawat ke dalam larutan berilium dalam tabung reaksi. Masukkan ke dalam nyala, lalu catat warna yang timbul pada pembakaran untuk melengkapi data-data tersebut. Di sini saya akan memberikan catatan. Untuk membersihkan kawat, celupkan kawat ke dalam asam klorida pekat dan panaskan sampai merah. Prosedur kerja yaitu yang pertama yaitu kawat platina. Kawat platina ini dimasukkan ke dalam HCl pekat. Kemudian dipanaskan menggunakan spiritus dan dimasukkan ke dalam masing-masing unsur. Unsur yang pertama yaitu natrium, yang kedua kalsium, yang ketiga kalium, yang keempat strolium, yang kelima barium. Data pengamatan perlakuan yaitu yang pertama, kawat platina ditambahkan dengan natrium akan menghasilkan warna kuning keemasan.
Yang kedua, kawat platina ditambahkan dengan kalsium akan menghasilkan warna merah bata. Yang ketiga, kawat platina ini ditambahkan dengan kalium akan menghasilkan warna nila. Yang keempat, kawat platina ini ditambahkan dengan strontium akan menghasilkan warna merah tua keunguan. Sedangkan yang kelima yaitu kawat platina ditambah dengan larutan barium akan menghasilkan warna hijau kekuningan. Warna-warna pada spektrum dan cahaya tampak. Warna ungu ini ada warnanya warna ungu, biru, hijau, kuning, jingga merah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, agar kita memahami tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Hanya itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.